sepasang matanya berubah merah dan menatap tajam penuh dendam. Hal terakhir yang diingat Randi adalah ia melihat tubuhnya sendiri berdiri tanpa kepala. Aku juga bingung, Tur. Seumur hidup baru kali ini menemukan kerangka segar yang kering kerontang seperti itu. Maksudnya, Dok? Untuk kerangka baru, biasanya masih ada cairan sumsum dalam tulangnya, Tur. Tapi hal itu tidak ada sama sekali dalam kerangka ini. Kematian Randi dan Putri bukanlah kasus yang terakhir. Selang 2 minggu kemudian, Sandra, ibunya Randi, juga terbunuh dengan cara yang sama di rumahnya sendiri. Hal itu membuat Anton, ayahnya Randi, harus menyewa lebih banyak pengawal untuk menjaga keselamatannya. Di sebuah pemakaman umum yang sepi, seorang laki-laki berjongkok di depan 2 makam. Satu seukuran orang dewasa, satu lagi berukuran anak-anak. Namun, alih-alih menaburkan bunga, laki-laki bernama Kandar itu justru menggali tanah dan menguburkan sebuah toples ke lubang galian. Anton sudah membayar sebagian tagihannya, Mur. Din, setelah ini akan kutagih yang lain. Aku berjanji. Kehadiran Kandar di hari yang hampir gelap itu menarik perhatian Pak Jumain, pengurus makam. Apalagi Kandar sedang berziarah ke makam seorang ibu yang bunuh diri setelah anaknya meninggal dunia. Dari orang-orang, Pak Jumain tahu kematian si anak disebabkan ketiadaan biaya untuk berobat. Si ibu yang merasa sedih dan berdosa lalu memutuskan untuk menabrakkan diri ke kereta api. Pak Jumain memutuskan untuk mendatangi Kandar. Ia ingin memastikan Kandar tak berziarah ke makam yang salah. Akan tetapi, baru saja Pak Jumain berjalan ke arah Kandar, laki-laki yang baru saja dilihatnya itu telah menghilang. Bulu kuduk Pak Jumain langsung berdiri. Tolong rawat 2 makam itu baik-baik, Pak. Bisik seseorang di telinga Pak Jumain. Mendengar itu, Pak Jumain mengeluarkan keringat dingin. Ia jatuh terduduk. Sambil berdoa tiada henti dengan mata terpejam. Tak lama kemudian, sosok Kandar muncul kembali. Ia langsung memasukkan sebendel uang ke saku Pak Jumain. Setelah itu, tubuhnya kembali lenyap. Target Kandar selanjutnya adalah Ferdinand, seorang brigjen polisi yang selama ini menjadi pelindung kelompok Anton. Ferdinand inilah yang sering membantu Anton memberikan informasi sekaligus menyebarkan informasi palsu kepada institusinya sendiri.
Jika ada penggerebekan gagal atau salah gerebek, sebagian besar adalah ulah Ferdinand. Kandar tahu Anton memberitahu dan mengizinkan Ferdinand menangkap orang-orangnya. Semua itu agar Ferdinand memiliki banyak prestasi dan rekam jejak yang baik. Sebaliknya, Anton memfitnah dan menjebak para pesaing Ferdinand agar mereka tampak kotor dan tidak kompeten. Dari tempat persembunyiannya, Kandar mengawasi rumah Ferdinand. 4 orang tampak berjaga di pos. Namun bukan mereka yang dikhawatirkan Kandar. Pagar gaib dan jin-jin pengawal Ferdinand lah yang menjadi fokus perhatiannya. Sama seperti Anton, Ferdinand juga melindungi dirinya dengan bantuan jimat, pusaka, dan barang gaib. Kandar bisa melihat akar nimang terpasang di 4 penjuru rumah. Ia juga bisa merasakan aura energi yang terpancar dari jimat dan pusaka. Aura terkuat tentu saja terdapat dalam bilah tongkat buntut Mimi yang menjadi isi tongkat komando Ferdinand. Selain terbuat dari besi kuning, tombak itu juga menjadi rumah bagi jin yang bernama Kisam Bergadung. Kandar memutuskan terlalu berisiko untuk menyerang keluarga Ferdinand di rumah. Ia pun memilih menunggu mereka keluar, lalu menghabisinya satu persatu seperti keluarga Anton. Sebenarnya lebih mudah bagi Kandar untuk langsung membunuh keluarga Ferdinand bersama-sama. Akan tetapi, bukan itu tujuan utama Kandar. Ia ingin Ferdinand mengecap sakit dan perihnya kehilangan orang-orang tersayang seperti yang selalu ia rasakan. Berbeda dengan Anton yang memiliki banyak perempuan simpanan, Ferdinand tidak sebejat itu. Meski terkadang tidur dengan perempuan lain, ia masih menyayangi istri dan anak-anaknya. Karena itulah Kandar memiliki rencana yang berbeda untuk Ferdinand. Rencana yang lebih mengerikan daripada Anton. Tak butuh waktu lama, kesempatan itu pun tiba. 2 hari lagi, Gabriela putri Ferdinand merayakan ulang tahun ke-17-nya. Kandar pun segera menyiapkan diri untuk melakukan rencananya. Malam itu juga, ia langsung mencari mangsa. Kali ini Kandar tak perlu jauh-jauh untuk berburu. Ia mendatangi salah satu pengawal Gabriela yang biasa dipanggil Jumbo, karena postur tubuhnya yang besar. Sebagai pecatan anggota pasukan khusus, Jumbo ini adalah seorang ahli bela diri dan jago menembak. Jumbo sedang meminyaki pisau bui dan kukrinya ketika Kandar datang. Jumbo langsung berdiri ketika instingnya mengatakan ada bahaya di sekitar dirinya. Siapa di sana? Ayo tunjukkan dirimu, bangsat! Teriak Jumbo sambil memegang pisau di kedua tangannya. Dengan perlahan, Kandar berusaha mendekati Jumbo. Ilmu halimunnya hanya bisa bertahan selama 1 jam. Karena itulah ia tidak boleh menyia-nyiakan banyak waktu. Jumbo mengayunkan pisaunya ke segala arah. Gerakannya terhenti ketika lehernya terasa sakit. Saat menoleh, Jumbo melihat sesosok makhluk mirip mayat bermata merah sedang menggigitnya. Jumbo berusaha melawan, tapi seluruh tubuhnya lemas dan tak bisa digerakkan. Jumbo akhirnya tewas kehabisan darah. Setelah memastikan Jumbo tak bernapas, ia menyeret tubuh Jumbo ke dalam. Di sana Kandar duduk bersila menghadap mayat Jumbo. Tak lama kemudian, keluar surai-surai lembut dari pori-pori Kandar. Surai-surai itu dengan cepat menusuk mayat Jumbo. Hanya dalam waktu 10 menit, mayat Jumbo telah berubah menjadi seonggok kerangka.